belajar bahasa Arab, setiap kalimat yang diawali dengan alif lam itu bersifat isim ma'rifah atau kalimat khusus. Al-usri berarti satu kesulitan. Yusra itu kalimat nakirah, bentuknya umum. Jadi kalau kita diberikan Allah satu kesulitan, sabar kita melewatinya, ridho kita terhadap takdir Allah, maka yusra akan Allah berikan pintu-pintu kemudahan yang mungkin di luar akal manusia. Dan ini Allah ulang sebanyak 2 kali yusra tersebut. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua, terjadinya perang Badar. Badar itu kabarnya dulu seorang pemilik sumur namanya Badr. Ada sebagian ulama tadi menyebutkan Badar itu perkampungan. Di perang Badar ini matilah sosok manusia yang sangat membenci Rasulullah, namanya Umar ibn Hisham. Manusia paling jahil yang setiap kali Nabi berdakwah selalu dia jahil, sehingga Nabi pun menggelarinya Abu Jahal. Abu Jahal ini mati di tangan 2 pemuda, kakinya dipanah oleh Mu'adz ibn Amr, kepalanya ditebas oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi matilah Abu Jahal, yaitu kata Nabi, Fir'aunnya abad ini adalah Abu Jahal. Yang ketiga, peristiwa selanjutnya, Allah turunkan jalan hidup kita, pedoman hidup kita, solusi kehidupan. Sebelum Allah berikan kita masalah, sudah Allah turunkan solusi, yaitu Al-Quran Al-Karim. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke sama dunia, ke langit dunia. Di atas kita ini ada langit pertama, disitulah langit dunia. Jarak tempuh antara satu langit dengan satu lainnya, kata Nabi, 70.000 tahun perjalanan. Jarak antara satu langit dengan langit yang lain. Allah turunkan Al-Quran secara gelondongan, secara utuh dari Lauh Mahfuz, mega server yang di dalamnya tersimpan cerita-cerita keadaan-keadaan di masa yang akan datang, diturunkan ke langit dunia kepada malaikat Jibril. Malam itu sebetulnya biasa saja, tapi begitu turun Al-Quran, maka malam itu dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Lail malam, Al-Qadar penentuan, malam penentuan nasib manusia yang akan datang. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW di 2 kota suci, Makkah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Kejadian itu dikenal dengan istilah nuzul Quran. Insyaallah peristiwa ini nanti akan dijabarkan secara luas oleh Ustadz yang akan mengisi pengajian malam nuzul Quran. Dan Allah ketika menurunkan Al-Quran, maka kalimat yang digunakan adalah unzila. Berbeda ketika Allah turunkan Taurat, berbeda ketika Allah turunkan Zabur, berbeda ketika Allah turunkan Injil. Penggunaan kalimatnya adalah anzal. Unzila, kata para ulama, sesuatu yang turun dan tidak akan ada lagi yang turun setelahnya. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan unzila ini, kata beliau apa? Bagaikan timba yang diturunkan ke dalam sumur, diambil, diangkat airnya, lalu airnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di atas. Itulah Al-Quran. Allah turunkan untuk memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan kepada orang yang membacanya, terlebih kepada orang yang mentadabburi. Jadi itu 3 peristiwa besar di bulan Ramadan. Kemudian di setiap subuh, Bapak Ibu, Nabi itu selalu berdoa. Kata beliau, doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Rabb, barik, berkahilah. Barik itu kalau dalam bahasa, dalam kitab Al-I'tisam, kata seorang ulama, al-barakatu katsiru la yadruku qalilu yahtasib. Kalau Allah berikan banyak, tidak membahayakan diri. Ketika Allah berikan sedikit, mencukupi. Itu definisi berkah. Mungkin ada kalimat-kalimat ziyadatul khair, menambah kebaikan.
Jadi Nabi memohonkan keberkahan li ummati. Ada qaumi, ada ummati, ada ashabi. Nabi doakan ummati. Qaumi, orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman dengan beliau. Ashabi, orang yang hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi dan bertemu dengan Nabi. Sementara ummati, orang yang belum pernah bertemu Nabi, belum pernah bertemu sahabat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Insya Allah kita semua yang ada di sini termasuk dalam golongan umatnya Rasulullah. Kata Nabi, Allahumma barik li ummah fi bukur. Bukur itu diantara waktu subuh dan ashar. Ya Allah, berkahilah umatku yang senang bangun pagi, senang bangun pagi dan memulai aktivitasnya di pagi hari. Bulan Ramadan ini Allah mentarbiah kita supaya bangun lebih awal dan memulai segala aktivitas dalam rangka menjemput rezeki, dalam rangka menuntut ilmu di waktu pagi. Dan dulu ketika kami belajar sains, itu di antara pukul 1 sampai 3 Bapak, Allah keluarkan zat O3, ozon. Ozon ini gunanya untuk memfilter, menyaring udara-udara yang mengandung radikal bebas yang naik ke atas. Dan ini hanya Allah keluarkan satu kali dalam 24 jam, yaitu di antara pukul 1, pukul 2, pukul 3. Sehingga tak heran Nabi itu memilih sholat tahajudnya di sepertiga malam, ya. Sehingga apa? Nabi sehat. Belum pernah kita dengar Nabi sakit kecuali 2 kali. Kenapa? Karena beliau memulai aktivitasnya di waktu pagi, di pagi hari. Kemudian yang terakhir, mari kita terus mentadabburi Al-Quran. Setiap hurufnya bernilai 10 pahala kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dalam hadis kutsinya, saya akan membalas orang yang berpuasa dan aktivitas di dalamnya, termasuk sholat, qiyam Ramadan, tarawih, itu sepaket dengan Ramadan. Sehingga kata Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, tarawih di dalamnya atas dasar iman, bukan karena tidak enak dengan tetangga, bukan karena perkewor, tapi atas dasar iman, wahtisab, maka ada peluang Allah ampunkan semua dosanya dari awal dia balik sampai hari ini, kecuali satu Bapak, dosa utang. Nah, bisa kita Allah utang lunas ya, dia harus dilunasi. Ya, tadabbur Al-Quran, baca Quran di bulan Ramadan ada peluang mendapatkan pahala sab'u mi'ah sampai 70.000 pahala kebaikan. Di setiap satu kebaikan yang kita lakukan, yang kita keluarkan, maka ada peluang kita mendapatkan balasan 70.000 pahala kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah-salahnya saya melihat jenengan sudah tidak sabar lagi untuk melanjutkan aktivitasnya, sudah tidak sabar untuk membaca Al-Quran, atau mungkin sudah tidak sabar untuk mempulang tidurnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kebaikan, semua datang dari Allah. Jika ada kekurangan, itu dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Berakitlah kita dulu, berenang-renang ke tepian, makan sahur dahulu, berbuka kemudian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, wal qalam wa maisrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.